Rismon Sianipar terjebak pertanyaan Reza Indragiri. Ia pun mengakui bahwa selama ini ijazah Jokowi tidak palsu. Sedangkan Rismon sebelumnya mengaku tidak pernah sama sekali memegang bentuk fisik ijazah Jokowi. Reza Indragiri mengatakan kesimpulannya berarti bukan ijazah Jokowi yang palsu, melainkan foto postingan Dian Sandi. Ternyata Rismon Sianipar setuju. Karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Ini saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas. Panik kau kan? Panik lah, kamu mungkin gak panik. Ah bagus kalau kau ikhlas. Ya kau ridho, mudah-mudahan nanti kan kalau udah pakai baju orange kau tobat kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya gerombolan pencoleng ijazah Pak Jokowi satu persatu mulai pasrah. Kita tahu bahwa sebelumnya juga Rismon itu sudah memberi pengakuan pada saat ada di acara televisi dan dicecar oleh Indragiri terkait soal keaslian ijazah Pak Jokowi, dan di situ dia terjebak secara tidak langsung mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar asli. Dan yang kedua, Dokter Tipa pun tak luput dari pernyataannya yang sudah nyata, real, bersiap untuk menggunakan baju orange. Nah, itu artinya apa? Bahwa orang-orang ini semua itu sudah tahu bahwa dia akan dipenjara pada akhirnya, sekalipun sebenarnya apa yang disampaikan ke publik itu berupaya sebenarnya menarik simpati kepada masyarakat. Apalagi kalau kita mendengar narasi yang dibangun oleh Dokter Tipa ataupun Rismon, ia mencoba mempermainkan hati netizen dengan merengek-rengek. Bahkan Dokter Tipa tidak malu-malu menyebut dia seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil. Ya tentu ya muncul pertanyaan kenapa pada saat dia melakukan ini semua tidak dia pikirkan itu. Itu tentu menjadi pertanyaan besar. Oleh karenanya hampir seluruh pernyataan-pernyataan Dokter Tipa yang dia ungkapkan dalam acara TV swasta itu kemudian dibantah habis-habisan oleh netizen. Ini tentu netizen yang cerdas ya. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena masyarakat ini hari ini sudah paham betul mana yang bohong, mana penyebar hoaks, mana penyebar ujaran kebencian, dan mana yang memang betul-betul mau melihat bangsa ini maju ke depan, masyarakat bisa sejahtera ke depan. Mereka-mereka semua yang selama ini yang gabung dalam kelompok pencoleng ijazah Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang memang sepertinya sudah sangat frustasi hidup di NKRI. Atau selalu saya katakan, jangan-jangan memang orang-orang ini semua adalah orang yang dipekerjakan oleh bangsa asing. Nah, wallahu alam lah. Nanti pemerintah saya yakin dengan badan intelijen yang dia miliki, itu akan mengungkap pada masanya nanti kalau memang sudah diperlukan. Nah, seperti apa rengekan daripada kedua makhluk ini yang kemudian ditimpali oleh netizen ibu-ibu yang sangat cerdas, sangat rasional, dan saya kira ini sangat edukatif ya. Ini coba kita lihat videonya. Rismon Sianipar terjebak pertanyaan Reza Indragiri. Ia pun mengakui bahwa selama ini ijazah Jokowi tidak palsu. Pasalnya Rismon dan Rai Suryo tidak meneliti ijazah fisik Jokowi. Ia hanya meneliti foto ijazah yang diposting akun media sosial X, Dian Sandi Utama. Pertanyaan itu pula yang dipertanyakan penyelidik ketika Rismon Sianipar diperiksa Polda Metro Jaya. Penyelidik pun mempertanyakan cara Rismon bisa mendapat konfirmasi dari Jokowi bahwa foto tersebut merupakan ijazah aslinya. Rismon pun tak bisa menjawab pertanyaan. Pada penyelidik, ia mengaku hanya menjawab pertanyaan netizen soal klaim Dian Sandi yang menyatakan bahwa ijazah dalam foto tersebut adalah asli. Rismon mengaku menguji foto Dian Sandi menggunakan sejumlah aplikasi. Sedangkan Rismon sebelumnya mengaku tidak pernah sama sekali memegang bentuk fisik ijazah Jokowi.
Reza Indragiri mengatakan kesimpulannya berarti bukan ijazah Jokowi yang palsu, melainkan foto postingan Dian Sandi. Ternyata Rismon Sianipar setuju. Nah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik. Karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas. Panik kau kan? Panik lah, kamu mungkin nggak panik. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Siti Pa sedang menjual kesedihan di acara televisi. Kata Siti Pa, enggak masalah kalau saya dianggap memfitnah. Memang kau memfitnah. Kau tukang fitnah, kok dianggap pula. Kata Tipa, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah presidennya. Lah, kok baru ingat kau ibu rumah tangga. Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, kau bilang kau ilmuwan. Sekarang berubah jadi ibu rumah tangga. Kata Siti Pa, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Ah, baru tahu kau, Pak Jokowi punya ijazah asli. Kau sebenarnya tahu ijazah Jokowi asli. Cuman karena kebencian kau sama Pak Jokowi, kau sebarlah fitnah. Kenapa baru sekarang kau baru ingat anak kau? Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, ingat nggak kau sama anak kau? Makanya Tipa, seorang perempuan itu apalagi ibu ya kan harus menjaga lisannya. Jangan suka-suka hati kau aja memfitnah orang lain. Dibilang si Tipa, saya ikhlas, saya ridho pakai baju oranye. Ah bagus kalau kau ikhlas. Ya kau ridho, mudah-mudahan nanti kan kalau udah pakai baju oranye kau tobat kau. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Kalau nggak ada masalah, ngapain juga kau minta belas kasihan? Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Kebenaran yang mana yang kau butuhkan? Kau aja nggak benar. Kejujuran yang mana yang kau maksud? Kau aja nggak jujur. Nggak ada orang jujur, orang baik ya Tipa. Itu memfitnah orang lain. Jadi pernyataan daripada Rismon, kemudian rengekan dari Ibu Tipa ini menandakan tanda-tanda ya. Tanda-tanda bahwa mereka sudah ada di pinggir jurang. Nah, siapa yang bisa mereka salahkan? Tak kala dia mencoba berupaya menarik simpati dari netizen, justru kemudian netizen dengan cerdasnya membantai seluruh pernyataan-pernyataan dan omongan-omongan mereka yang mencoba mengglorifikasi dirinya seolah-olah dia dalam posisi hari ini yang sangat teraniaya. Bukannya mengundang simpati, malah netizen semakin gahar merespon apa yang mereka sampaikan. Dan sekali lagi bahwa hal ini tentu sangat baik dalam rangka edukasi terhadap masyarakat. Dan kita berharap bahwa ke depan seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul memahami setiap isu-isu yang berkembang dengan menganalisa betul-betul informasi-informasi yang beredar di media sosial. Karena media sosial itu kejam, sangat kejam. Satu kali Anda meng-up diri Anda di media sosial, maka itu akan selamanya tergantung di langit. Makanya berhati-hati, terutama mereka yang memang selama ini selalu melakukan serangan-serangan jahat terhadap pemerintah kita dengan dasar kebencian, tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan fakta, terutama terhadap yang dialami oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Ini kan kasihan ini. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.